Yang kami hormati para narasumber, Bapak Danang Indra Prayuda MH, Ibu Wahyu Nurwasi Rofiah Sakti, dan Bapak Muhammad Nur Hakimuddin At-Thayyibi SR MArts. Hakimuddin juga tenaga ahli arsitektur yang juga sudah sangat pengalaman juga ini. Oleh karena itu, harapan kita adalah agar kegiatan ini nanti bisa menghasilkan satu upaya bersama. Ada satu sinergitas antara Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, lebih khusus bidang usaha budaya, dengan bapak-bapak yang berada di lapangan yang secara langsung pasti ketika terjadi bencana adalah orang yang paling depan. Oleh karena itu, dengan seizin Bapak Ibu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi cagar budaya dengan tema upaya kesiapsiagaan dan antisipasi bencana terhadap objek cagar budaya secara resmi kami nyatakan dibuka. Kita akan masuk ke materi, tapi saya ingin cek dulu semangat dari Bapak Ibu sekalian ya. 75 desa dan 933 pertumbuhan. Nah, dari 17 Kapanewon ini hingga 2023 akhir itu tercatat ada 191 cagar budaya yang berada di Kabupaten Bantul. Ada 191 cagar budaya di Kabupaten Bantul. Nah, daerah Diponegoro ini kalau tadi ada benda, terus kemudian ada struktur yang berupa tanah gundukan, terus kemudian ada bangunan juga. Terus kemudian benda, ada struktur, ada bangunan, ada situs, kemudian ada kawasan. Kawasan di Bantul itu setidaknya mungkin tidak ditetapkan oleh Pemkab Bantul, tapi ini ada atau hilang. Kalau benda bisa jadi hilang kalau kita tidak tahu atau tidak memiliki strategi. Misalnya satu daerah yang rawan longsor misalnya, kemudian di situ ada benda cagar budaya dan kita tidak memiliki perencanaan ketika terjadi bencana, bagaimana cara penyelamatannya. Nah, ini bisa jadi hilang atau ya hilang biasanya itu, apalagi kalau bentuknya kecil gitu. Nah, ini strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk melindungi atau melindungi atau melestarikan. Ini profil wilayah Kabupaten Bantul yang tadi juga sudah disampaikan, ada 17 Kapanewon, 75 kelurahan dengan luas wilayah sekian, jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, kemudian terdapat beberapa daerah aliran sungai ya tentunya Bapak Ibu. Warisan budaya itu merupakan hal-hal yang menjadi identitas kita seperti itu. Selanjutnya konteksnya bagaimana dengan pelestarian dalam cagar budaya, itu tadi juga sudah disebutkan juga bahwasanya ada 3 cara, dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Jadi untuk pelestarian cagar budaya pasca bencana ini juga kita tidak boleh terlepas. Rofi juga sudah detail ya sama peta-petanya, mana bagian-bagian yang lebih berbahaya dari ancaman bencana. Kalau kita orang Jogja pasti yang sangat teringat itu adalah gempa gitu. Gempa itu bahkan saya pribadi kalau sekarang merasakan gempa dikit itu Pak, itu udah lemes rasanya Pak. Karena mengingat kejadian tahun. Terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja entah nanti yang jawab dari Mbak Rofi, Mas Didit ataupun Mas Dana. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Herlambang dari Kelurahan Pabapang. Kebetulan saya yang dituakan di FPRB Kelurahan Pabapang dan Nyambi Pamong di Kelurahan Pabapang. Pertanyaan pertama, di pedoman kami itu sesuai dengan cerita rakyat. Ke Dinas Kebudayaan, Seksi Warisan Budaya. Dan di sini kepala seksinya ada Pak Envi, atau biasanya saya
namanya Mas Billy gitu menginformasikan bahwa itu mekanisme yang umum yang saya lakukan di Dinas Kebudayaan DIY, juga di Kulon Progo, juga di kota gitu. Nah, ketika warga ada temuan itu melaporkan ke Dinas Kebudayaan, dan Dinas Kebudayaan nanti akan menanggapi, mungkin akan berbeda-beda di tiap Dinas Kebudayaan, mekanismenya akan seperti apa, akan melaporkan kemudian menindaklanjuti. Yang saya contohkan adalah yang di DIY dan di Kulon Progo gitu. Kalau yang di DIY umumnya warga datang ke dinas, kemudian melaporkan, terus kemudian berbahagia pada siang hari ini. Perkenalkanlah, saya Muhammad Fauzi dari FPRB Pakuharjo. Alamat saya di Kerapiak Wetan, Lor Ring Road, atau kalau bahasanya itu Lor Dalan Sabuk Dalan Negoro. Kemudian di sini saya yang pertama mengucapkan terima kasih atas undangannya. Ini sedikit banyak memberikan ilmu dan pengalaman untuk kita semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan kandang jangan, atau orang Kerapiak menyebutnya dong panggung itu, Mas Yuda. Para pendekar-pendekar cagar budaya dan juga penanggulangan pemitigasian bencana yang saya hormati Pak Kabid dan jajaran teman-teman dari Gundo Kabudayan, Pak Kasih, Bapak-bapak, Pak Moderator, Ibu Moderator, MC dan seluruh hadirin. Bapak dan Ibu, begitu pentingnya bahwa cagar budaya ini adalah peninggalan para leluhur kita yang tidak ternilai. Itu adalah fakta yang senantiasa berbicara, saksi betapa kebesaran bangsa ini di dalam merintis, di dalam meletakkan kerangka kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya, religi, dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah berbohong, tidak pernah mendustakan, senantiasa faktual. Untuk itu bahwa cagar budaya sekali lagi menjadi tanggung jawab kita untuk senantiasa kita amankan. Namun kita juga menyadari betul karena kita berada pada